Tiga. Selamat siang, perkenalkan kami Faisal dan ini teman saya Rian. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu implementasi algoritma DQN atau Deep Q Network pada game Snake berbasis reinforcement learning. Kami mulai dari latar belakang masalah. Game Snake terlihat sederhana, tapi sebenarnya cocok dijadikan test bed karena walaupun aturannya sederhana, jumlah kemungkinan kondisi atau state space-nya membesar seiring tubuh ular memanjang. Nah, disinilah reinforcement learning berperan. Reinforcement learning melatih agen mengambil keputusan secara mandiri lewat trial and error tanpa perlu dataset eksternal atau pengawasan langsung dari manusia. Tanpa strategi yang tepat, biasanya agen akan mengalami 3 masalah. Pertama, looping tanpa arah yang jelas. Kedua, menabrak dinding atau tubuh sendiri. Dan ketiga, gagal menemukan rute efisien menuju target. Untuk mengatasi ini, kami menggunakan algoritma Q-learning di mana agen dilatih mengevaluasi setiap keputusan gerakan secara objektif dengan tujuan memaksimalkan skor dan waktu bertahan hidup. Selanjutnya, kami akan membahas kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ini. Dari sisi kelebihan, pertama, agen belajar secara mandiri melalui trial and error tanpa memerlukan dataset eksternal. Kedua, karena menggunakan neural network, agen bisa menemukan strategi bermain yang lebih optimal. Ketiga, pendekatan ini cocok untuk permainan seperti Snake yang memiliki banyak kemungkinan kondisi. Namun, ada kekurangannya. Yang pertama, dibutuhkan banyak episode pelatihan agar lebih kompleks karena melibatkan neural network, replay memory, dan target network sekaligus. Ketiga, hasil pembelajaran sangat dipengaruhi oleh pengaturan hyperparameter seperti learning rate, epsilon, dan gamma. Sekarang kita masuk ke cara kerja algoritmanya. DQN pada dasarnya menggabungkan Q-learning klasik dengan deep neural network sebagai function approximator untuk memprediksi nilai Q value dari setiap aksi yang mungkin diambil. Sistem ini kami bagi menjadi 4 komponen utama. Pertama, state space sebagai input yaitu vektor biner 11 dimensi yang menggambarkan kondisi ular saat ini. Kedua, action space sebagai output berupa 3 keputusan aksi relatif, kiri, lurus, atau kanan. Yang ketiga, fungsi reward yang memberi umpan balik instan atas setiap aksi yang diambil agen. Dan yang keempat, arsitektur dan training loop yang mencakup neural network, policenet, targetnet, replay memory, dan epsilon greedy. 4 komponen ini akan kami jelaskan satu persatu di slide berikutnya. Pertama, kita bahas state space. AI kami mendeteksi lingkungannya melalui vektor biner sepanjang 11 dimensi yang terbagi menjadi 3 kelompok sensor. Kelompok pertama adalah sensor rintangan, terdiri dari 3 elemen, danger left, danger front, dan danger right. Ini adalah sensor arah relatif untuk mendeteksi dinding atau tubuh ular sendiri. Kelompok kedua adalah arah hadap ular, terdiri dari 4 elemen, direction up, right, down, dan left. Ini merupakan one hot encoding yang menunjukkan arah gerak ular saat ini. Kelompok ketiga adalah posisi apel, juga 4 elemen foot, up, down, left, dan right, yaitu arah relatif posisi apel terhadap kepala ular saat ini. Total ketiganya menghasilkan 11 elemen input yang menjadi mata bagi agen kami. Selanjutnya adalah action space, yaitu output dari model. Berbeda dari yang mungkin dibayangkan banyak orang, output model kami bukan arah absolut seperti atas, bawah, kiri, kanan, melainkan aksi relatif sepanjang 3 dimensi. Aksi 0 yaitu belok kiri 90 derajat, aksi 1 tetap lurus, dan aksi 2 belok kanan 90 derajat. Catatan pentingnya di sini, penggunaan aksi relatif ini menjamin ular tidak bisa melakukan putaran balik 180 derajat secara instan, yang tentu akan menyalahi fisik permainan aslinya. Bagaimana agen tahu bahwa tindakan benar atau salah?
Disinilah fungsi reward berperan. Agen belajar melalui pemberian reward dan penalti instan atas setiap aksi. Ketika ular berhasil memakan buah apel, agen akan mendapat reward pulse plus 10 yang mendorong ular untuk terus mencari target makanan. Ketika ular hanya melangkah biasa, ada penalti kecil minus 1. Ini berfungsi sebagai penalti waktu agar ular tidak berputar tanpa arah dan terdorong mencari rute terpendek. Dan yang paling berat, jika ular menabrak dinding atau ekornya sendiri, agen mendapat penalti minus 100 sebagai hukuman keras yang memicu game over. Sekarang kita masuk ke bagian lebih teknis, yaitu arsitektur model dan proses pelatihan. Struktur jaringan DKN kami terdiri dari 11 neuron input, 2 hidden layer dan 128 2 hidden layer dengan 128 dan 256 neuron dan 3 neuron output sesuai jumlah aksi. Kami menggunakan experience replay setiap transmisi langkah, yaitu state action, reward, next state, dan done. Disimpan dengan memori berkapasitas 100.000 langkah. Dari memori itu, mini batch sebanyak 64 data diambil secara acak untuk memperbarui bobot model. Tujuannya untuk memecah korelasi temporal antara langkah permainan. Untuk menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi, kami menerapkan epsilon greedy policy, di mana nilai epsilon menurun dari 1.0 atau bisa saja disebut 100% di awal training menuju 0.01. Artinya di awal agen lebih banyak mencoba langkah acak. Jadi langkahnya tuh benar-benar acak, dia akan terus menabrak dan menabrak sampai dia menemukan patternnya sendiri, dan makin lama mengandalkan pengetahuan yang sudah dipelajari di network. Kami juga menggunakan 2 jaringan identi policy net yang diperbarui tiap langkah dan target net yang diperbarui tiap 50 episode agar training lebih stabil dan tidak divergen. Untuk optimizer dan loss function, kami menggunakan Adam Optimizer dan Loss MSI. Kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi, ada 4 poin kesimpulan yang kami sampaikan. Pertama, algoritma DKN terbukti berhasil melatih agen Snake bermain secara mandiri dari awal melalui trial dan error tanpa memerlukan aturan rule-based buatan manusia. Kedua, desain state space 11 elemen yang relatif terhadap arah hadap ular terbukti efektif mempercepat konvergensi model dibanding menggunakan koordinat absolut. Ini membuktikan dengan skor tertinggi 45 yang dicapai pada episode 211 atau percobaan 211. Ketiga, kami menemukan fenomena lokal minimum, di mana ular hanya berputar aman di tempat pada fase awal latihan, yaitu di bawah 15 episode. Namun fenomena ini berhasil dipecahkan setelah training lanjutan di atas 15 episode. Seiring menurunnya nilai epsilon, keempat fitur autologging yang kami bangun berhasil mendokumentasikan setiap parameter ke dataset CSV bernama snackdataset.csv berukuran 5,12 MB sebagai bukti keaslian data penalti kami dan bebas dari fabrikasi. Ini adalah tampilan versi awal ular kami, dan ini adalah setelah dioptimasi. Di sisi kiri adalah versi 1 di mana ular berwarna biru bergerak relatif acak, sering terjebak dalam pola looping tanpa arah yang jelas. Sedangkan di sisi kanan ini adalah versi yang sudah dioptimalkan strategi ular berwarna hijau. Ini lebih terarah, looping berkurang signifikan, dan tampilan UI-nya juga kami buat lebih rapi dan informatif. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin melihat kode program kami sediakan linknya di GitHub. Ini link yang ada. Di dalamnya terdapat implementasi lengkap DKN untuk game Snake ini, termasuk script training, model yang sudah disiapkan, dan dataset hasil autologging dalam file snackdataset.csv. Demikian presentasi kami mengenai implementasi algoritma DKN pada game Snake berbasis RL atau Reinforcement Learning. Terima kasih atas perhatian. Kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada
yang ingin didiskusikan, tapi karena kami tidak ingin menjawab, kami tutup lagi. Terima kasih.